سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita berkisah tentang orang-orang soleh untuk kita ambil pelajaran dari hidup mereka. Masih ingat seorang yang memakan buah yang hanyut di pinggir sungai? Setelah dia memakannya, baru dia teringat bahwasanya buah-buahan itu ada pemiliknya. Karena saking laparnya atau hausnya, tanpa pikir panjang, dia memakan buahan tersebut dengan beberapa gigitan. Baru dia teringat bahwasanya buah tersebut ada pemiliknya. Lalu dia menelusuri pinggir sungai tempat buah tersebut hanyut. Dia menemukan satu batang pohon yang sedang berbuah lebat dan agak menjorok ke sungai. Dan dia meyakini bahwasanya buah tersebut yang dia makan berasal dari pohon yang ada di pinggir sungai tersebut. Saudara, dia sangat khawatir sekali dengan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Dan dia memastikan bahwa semua makanan yang masuk ke perutnya haruslah makanan yang halal. Orang tersebut adalah Muhammad Idris, dan beliau adalah ayahanda dari Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai salah seorang imam mazhab yang empat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Bagaimana seseorang menjaga tubuhnya dari hal-hal yang haram, bahkan dari hal-hal yang belum jelas, yang pada akhirnya karena dia menjaga makanannya, sehingga lahirlah dari darah dagingnya seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i. Yang lain adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah bernama Abu Hamid. Ghazal tersebut berasal dari sebutan orang tuanya yang artinya tukang tenun. Ayah Imam Ghazali adalah seorang tukang tenun di suatu kampung di Baghdad. Nama Ghazali disematkan kepadanya karena ayahnya seorang tukang tenun, yaitu Ghazal, artinya tenunan. Ayah Imam Ghazali ini adalah orang yang biasa saja, hanya dia bertekad tidak akan memberi kepada anaknya makanan kecuali hasil kerjanya yang halal. Dan apabila datang ulama-ulama untuk mengisi halaqah atau pengajian di masjid, ayahnya selalu hadir. Sehingga Imam Ghazali terjamin semua makanan yang masuk dalam perutnya. Walhasil, Ghazali juga menjadi seorang ulama yang besar. Dengan salah satu karya besarnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Pelajaran yang kita ambil dari dua peristiwa tersebut adalah, saudara sekalian, bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi darah dan daging sangat berpengaruh kepada perilaku dan karakter, sifat dan keberkahan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita beri kepada anak kita adalah makanan yang terjamin kehalalannya, baik dari segi pendapatannya ataupun dari segi zatnya, sehingga akan menghasilkan perilaku, karakter dan tabiat kepada anak tersebut. Berapa banyak kita lihat para orang tua yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, lalu dimasukkannya ke dalam pesantren agar dididik menjadi seorang yang soleh, dan lalu dia katakan, saya tidak ingin anak saya seperti saya. Karena buruknya perilaku orang tua,
orang tua tersebut pun sadar dengan buruknya perilakunya, sehingga dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Lalu dimasukkannya ke dalam pesantren. Nah, niat baik ini apabila tidak diikuti dengan amalan-amalan orang tua di rumah, maka anak ini hanya memiliki ilmu, tapi ilmu tidak akan berkah. Memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki perilaku. Sehingga ketika anak ini keluar dari pesantren, tidak ada bedanya dengan tidak mondok. Sehingga orang tua menyalahkan pesantrennya tidak bagus, pondoknya tidak bagus. Padahal salah satu penyebabnya juga adalah masuknya biaya-biaya makanan-makanan ke dalam tubuh anak tersebut yang tidak berasal dari sesuatu yang halal, sehingga menghasilkan darah dan daging perilaku kepada anak-anak tersebut. Dan juga berapa banyak orang tua yang tidak memondokkan anaknya di pesantren, tetapi menjadi ulama, menjadi orang yang soleh, karena orang tua itu sangat menjaga kehalalan makanan anaknya, pakaian anaknya, dan semua apa yang dipergunakan oleh anak-anaknya. Sehingga menghasilkan output yang luar biasa tanpa harus sibuk-sibuk mendidiknya. Allah mendidiknya. Jadi saudara, kita jangan sampai berpikiran ingin menjadikan anak kita anak yang baik, anak yang soleh, tetapi kita tidak menjamin makanan yang masuk dalam tubuhnya. Sehingga jikalaupun dimasukkan ke dalam sebuah pesantren yang luar biasa bagusnya, pendidikannya, lingkungannya, ketika selesai tidak akan menghasilkan apa-apa. Kecuali anak ini hanya pintar bicara, memiliki pengetahuan, tetapi tidak menghasilkan keberkahan dan tidak bermanfaat ilmunya. Semoga kita selalu bisa menjaga dan menjamin kehalalan makanan-makanan ataupun biaya-biaya yang kita peruntukkan untuk putra-putri kita. Sehingga dengan makanan tersebut, dengan biaya-biaya yang halal tersebut, Allah menjaga putra-putri kita menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, tanpa kita harus overprotective menjaganya 24 jam, tapi Allah menjaganya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.